Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Anggraini, CGP Angkatan 8 dari SDN Sirnagali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Tuti Hasanah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu sebaliknya? Oke, alhamdulillah. Bu Tuti, Ya. bagaimana perasaannya ini? Alhamdulillah perasaan saya hari ini saya semangat. Oke. Terus perasaannya juga senang ketemu Ibu. Iya. Dan juga ini perasaan saya ini apa ya, beragam gitu. Jadi kan ada yang ingin saya konsultasikan. Jadi perasaan saya itu ibaratnya apa ya, gundah sedikit. Oh, saya ya ngecek saya katanya ada permasalahan yang ingin disampaikan. Permasalahan apa sih Bu? Nah itu dia Bu, saya itu menghubungi Ibu karena istilahnya saya ini lagi gerisau Bu gitu ya. Saya istilahnya ada permasalahan di dalam kelas tentang siswa. Iya, iya. Permasalahan seperti apa Bu yang di kelas yang Ibu alami? Yang saya alami yaitu ternyata ya setiap daya tangkap anak itu berbeda Bu. Saya menyampaikan seperti contohnya gitu ya, saya menyampaikan materi tetapi mungkin karena keanekaragaman anak itu sehingga mereka dalam kecepatan daya tangkap itu mereka berbeda-beda. Nah yang jadi permasalahan ada anak yang istilahnya low gitu ya, lambat dalam menerima pemahaman yang saya berikan seperti itu Bu. Iya, baik Bu Tuti, dari level 1 sampai 10 situasi yang dialami Bu Tuti itu ada di level berapa Bu? Menurut saya situasi yang saya alami berada di level 5 Bu. Level 5, baik. Kalau setelah melakukan proses coaching hari ini, Ibu ingin meningkatkan menjadi level berapa? Ya tentunya sih kalau harapan saya gitu ya Bu Iya. ya, harapan saya pengennya optimal ya, saya ingin gitu ya, harapan saya nanti bisa berada di level 10, tapi paling tidak level 9. Oke. Tadi ingin yang tadinya 5 ingin jadi 10 atau 9 ya. Menurut Bu Tuti di level 10 itu dalam situasi seperti apa? Di level 10 itu dalam situasi istilahnya semua anak istilahnya bisa mencapai KKM-nya gitu Bu. Tapi tidak semua lah, tapi sebagian besar 95% anak istilahnya bisa mencapai atau memahami pelajaran yang saya sudah berikan, yang sudah saya terangkan, yang saya sudah berikan pemahamannya kepada mereka, sehingga daya tangkap mereka itu lebih cepat gitu, atau intinya itu mereka jadi memahami apa yang saya sampaikan. Oke, jadi level 10 atau 9 itu anak berada di posisi mencapai KKM, kemudian dapat memahami materi yang disampaikan oleh Ibu seperti itu bukan? Iya, iya. Oke, baik Ibu. Adakah langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tahap 9 10 tadi? Ya ada sih, tetapi belum optimal Bu. Langkah yang saya lakukan, saya menganalisis soal gitu. Apa mungkin dari istilahnya soal yang saya berikan itu terlalu sulitkah gitu. Kan setiap daya tangkap anak yang tadi sudah saya jelaskan berbeda, seperti itu menganalisis soal. Oke, jadi Ibu sudah melakukan usaha ya, setidaknya menganalisis soal saya untuk mengetahui ketercapaian anak yang mencapai KKM atau tidak, seperti itu kan? Iya. Oke, baik Ibu. Ibu dalam situasi itu apakah anak sudah terlihat ketercapaian? Apakah sudah dari usaha yang Ibu lakukan, apakah sudah ada nampak dari siswa perubahan? Sejauh ini belum Bu, karena kan istilahnya apa sih, langkah yang saya lakukan itu belum langkah yang benar-benar saya lakukan untuk solusi pemecahannya seperti itu mah baru istilahnya langkah awal gitu ya Bu ya. Jadi sejauh ini masih sama saja, belum Sama ada saja ya, perubahan. perubahan. Iya. Baik.
Ada tidak tindakan-tindakan selain yang menganalisis soal tadi? Adakah tindakan lain yang akan Ibu lakukan ke depannya? Nah, mungkin saya akan melakukan strategi-strategi khusus, Bu, seperti yang pertama, saya akan istilahnya, apa sih, menganalisis dulu, materi yang akan saya sampaikan. Terus nanti juga kan, dalam kegiatan belajar mengajarnya, nanti istilahnya, mereka akan diberikan, suatu soal contoh matematika ya, mereka akan diberikan, suatu contoh soal, terus bagaimana daya tangkap mereka, terus apabila gitu ya, kan ada yang low gitu ya, Oke. dalam segi pemahaman, mungkin, saya akan membeda-bedakan seperti pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bu. Membeda-bedakan, bukannya membedakan materi soalnya, tetapi jenis soalnya. Mungkin yang penting, mereka dapat memahami materi tersebut, seperti itu. Terus juga mungkin, strategi pembelajaran saya gitu, metode pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas itu, saya juga akan, mengubah metode pembelajaran tersebut gitu, dengan metode pembelajaran yang menarik, seperti itu. Oke. Tadi Ibu akan melakukan tindakan metode yang menarik ya Iya. untuk agar pembelajaran yang disampaikan kepada anak tersampaikan. Metode seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan? Eee, Contohnya ya, saya kan, kalau misalnya, menemukan istilahnya permasalahan anak gitu ya, yang saya temukan permasalahan anak itu, yang paling sering saya temukan yaitu permasalahan dalam, matematika. Jadi Ya. kalau misalnya numerik gitu ya, anak itu dengan menggunakan alat peraga, terus juga bisa juga dengan, PowerPoint. Dengan PowerPoint. Terus kan kalau misalnya istilahnya PowerPoint dibuat dengan sedemikian rupa, dengan menarik, apalagi kan kalau misalnya anak-anak di kelas bawah itu lebih cenderung tertarik dengan warna atau dengan buah-buahan atau dengan istilahnya karakter-karakter kartun yang mereka sukai. Nah, saya akan menyisipkan karakter-karakter kartun tersebut ke dalam soal-soal matematika tersebut. Oke, bagus ya. Ibu akan melakukan tindakan metode-metode berbagai metode ya Bu ya, Iya, selain metode iya. ceramah tadi Ibu akan menggunakan metode menggunakan alat peraga, kemudian menggunakan PowerPoint ya, Ya. kemudian memasukkan aplikasi animasi-animasi ya untuk menarik anak. Oke, itu bagus Bu ya. Itu kapan Bu Ibu akan merealisasikan tindakan nyata kepada anak tersebut, metode tersebut? Saya sih berharap, secepatnya ya Bu ya, karena saya membutuhkan waktu gitu ya, istilahnya untuk menyusun, merangkai supaya istilahnya metode pembelajaran yang saya gunakan itu matang, terus, bisa terus, optimal juga. Jadi untuk mempersiapkan itu sebenarnya saya membutuhkan waktu adalah, 3, 4 hari gitu ya, paling lambatnya itu 1 minggu. Mungkin, 1 minggu lagi dari sekarang, saya akan menggunakan metode tersebut dan dari sekarang saya akan mempersiapkan. Oke, Ibu dalam mempersiapkan tadi ya, adakah Ibu meminta dukungan kepada siapa dan Oh, kapan? Ya, oh, tentu saja saya, istilahnya selalu meminta dukungan dengan, terutama yang pertama gitu ya, dengan kepala sekolah, yang kedua untuk istilahnya sharing berbagi pengalaman. Terus kan saya juga dalam memecahkan masalah saya tidak hanya sendiri, saya bertanya juga kepada teman gitu ya. Terus, kepada bapak kepala sekolah tentunya, kepada dewan guru juga saya gitu meminta dukungannya dan alhamdulillah semuanya istilahnya memberikan, apa sih, jawaban yang positif gitu, yang mendukung. Terus mereka juga memberikan solusi-solusi yang bagus yang bisa saya tangkap dan bisa saya aplikasikan. baik. Jadi ada Ibu akan meminta dukungan dari berbagai pihak ya, Iya, terutama kepala sekolah, rekan sejawat gitu Bu iya, ya. iya. Oke, Ibu. eh, dari percakapan ini, adakah kesimpulan yang dapat Ibu temukan dari solusi permasalahan yang Ibu hadapi? Oke. Kesimpulannya, intinya kita itu yang pertama harus semangat, terus, dalam memecahkan masalah tentunya kita itu harus tenang dan juga, dalam inti permasalahan saya, berarti saya itu harus mengubah metode pembelajaran gitu ya. Terus, saya juga harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, seperti itu. Oke, jadi dari proses coaching ini Ibu sudah mengambil keputusannya ke solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu ya tadi pertama Ibu harus penuh semangat ya dalam mengajar, kemudian harus mempersiapkan ya untuk Iya, dalam kematangan pembelajaran, kemudian Ibu juga tadi harus
menggunakan berbagai macam metode pembelajaran gitu ya. Permasalahan yang Ibu hadapi mendapatkan solusinya, kemudian Ibu akan melakukan tindakan secepatnya Ibu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan dari proses coaching ini apa yang ingin Ibu harapkan yaitu ketercapaian siswa untuk agar mampu memahami apa yang Ibu sampaikan, kemudian mencapai nilai KKM Ibu ya, itu dapat terlaksana. Oke, terima kasih Ibu Tuti. Sama-sama. Saya juga berterima kasih sama Ibu karena sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Tapi kalau misalnya nanti, misalnya ketika saya melaksanakan gitu ya, strategi apa gitu ya yang sudah kita bicarakan barusan, terus saya mendapatkan tantangan atau permasalahan baru, boleh tidak saya menghubungi Ibu lagi? Boleh sangat senang sekali. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin tidak hanya sampai sini, mungkin nanti ke depannya saya akan menanyakan ke Ibu juga bagaimana perkembangan ya hasil dari tindakan yang Ibu lakukan. Terima kasih Ibu Tuti. Iya, sama-sama Tetap Ibu. Semangat dan selalu sehat ya Ibu ya. Amin. Oke, Makasih Ibu. sama-sama. Mangga Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.